Shalom, selamat datang di channel YouTube Komentar Kristen. Saya sangat senang Anda bergabung dengan saya di sini. Dalam setiap video, kita akan membahas berbagai topik seputar iman, kehidupan Kristen, dan bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Saya berharap konten yang saya sajikan bermanfaat dan menginspirasi Anda dalam perjalanan iman Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like dan komennya. Mari bersama-sama kita tumbuh dalam iman dan saling mendukung. Lukas 5 ayat ke-22. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Aku bukan memanggil orang benar. Aku cari orang berdosa. Aku memanggil mereka supaya mereka bertobat. Ikut saya. Aku datang memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. 1, 2, 3. Jadi Yesus tujuannya orang berdosa. Yesus datang tujuannya orang tidak beres. Siapa orang berdosa? Orang yang berzina, orang yang berjudi, orang yang mabuk, orang yang menipu, orang yang menyeleweng, orang yang tidak jujur, orang yang melakukan segala kejahatan. Itu orang berdosa. Kalau saudara pergi ke satu tempat, pernahkah pergi khusus untuk mencari orang yang cacat? Pergi mencari orang yang jahat. Pergi ke Amerika, engkau mau cari sekolah yang bagus. Engkau pergi Eropa, cari tempat pesiaran yang mewah. Engkau pergi ke Labuan Bajo, engkau mau melihat komodo, engkau mau tinggal di hotel yang enak. Engkau kemana saja mempunyai tujuan yang indah, yang baik. Hanya Yesus berkata, aku masuk ke dunia bukan mencari orang benar. Aku datang ke dunia memanggil orang berdosa supaya bertobat. Pertobatan berarti perubahan. Pertobatan berarti meninggalkan kejahatan. Menimbul satu jiwa menginginkan perbaikan hidup. Pertobatan berarti mau robah menjadi orang yang suci, orang yang baik. Nah, inilah tujuan. Yesus datang ke dunia bukan mau menikmati, bukan mau enak-enak. Dia berkata, I come not to be served, I come to serve. Aku datang untuk melayani. Saya berkata gereja ini, barang siapa masuk gereja ini, jangan pikir engkau datang untuk membantu Stephen Tong. Stephen Tong tidak perlu dibantu. Engkau datang, engkau minta Tuhan memberi kekuatan engkau untuk engkau belajar, dan engkau datang untuk melayani. Yesus berkata, aku datang dunia bukan mau dilayani. Ayo kita melayani Yesus. Yesus bilang tidak perlu. You tidak usah melayani saya. Yesus datang ke dunia begitu sengsara, begitu susah, lahir di palungan untuk ditolong. Tidak. Siapapun tolong Yesus rasa tidak perlu. Dan dia berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Aku datang menyerahkan nyawa menjadi tebusan banyak orang banyak. Aku datang untuk mati. Aku datang untuk dipaku di atas kayu salib. Aku datang untuk melayani orang, bukan untuk dilayani. Satu-satunya orang yang turun dari surga masuk ke dalam dunia untuk melayani, untuk dimatikan, untuk diberikan bilurnya, untuk dihukum mengganti kita. Yesus berkata, I come to call upon not the righteous man, but I come upon to call upon the sinners so that they can be repented. Aku memanggil orang berdosa supaya bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ayat Lukas ini sangat mencerminkan prinsip ini.
di mana Yesus menegaskan bahwa misinya adalah menyelamatkan mereka yang berdosa, bukan orang-orang yang merasa diri sudah benar. Dalam pandangan Reform, keselamatan adalah karya kasih karunia Allah secara penuh, yang diberikan kepada mereka yang tidak layak menerima. Ini menekankan bahwa tidak ada satupun dari kita yang dapat menyelamatkan diri sendiri tanpa campur tangan Allah. Teologi Reform juga mengenal konsep panggilan efektif, di mana Allah secara khusus memanggil orang-orang yang telah ditentukan untuk diselamatkan. Dalam konteks Lukas 5 ayat 32, kita dapat melihat bahwa Yesus memanggil orang-orang berdosa karena mereka yang menyadari keadaan mereka yang berdosa cenderung lebih terbuka untuk mendengarkan Injil. Ini juga menggarisbawahi sifat Allah yang penuh belas kasihan, yang berusaha mengundang orang-orang ke dalam hubungan dengannya. Salah satu tema sentral dalam ayat ini adalah pertobatan. Pertobatan menjadi langkah pertama dalam memperoleh keselamatan. Pertobatan bukan hanya sekadar penyesalan akan dosa, tetapi juga perubahan hati dan pikiran yang membawa seseorang kepada hidup baru. Berdasarkan Lukas 5 ayat 32, kita diajarkan bahwa pertobatan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Kristus kepada orang-orang berdosa. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk kembali kepadanya. Lukas 5:32 juga berfungsi sebagai kritik terhadap mereka yang merasa diri benar, seperti para Farisi. Dalam konteks teologi Reform, ada bahaya dari kemandekan spiritual yang dihasilkan oleh perasaan cukup atau merasa sudah benar. Teologi Reform mengingatkan kita untuk selalu menjaga kerendahan hati dan menjadikan diri kita sebagai orang yang selalu mencari pengertian akan kasih karunia Allah, terlepas dari status spiritual yang kita rasakan. Kita harus senantiasa mengingat bahwa pertobatan adalah untuk setiap orang, tanpa memandang status spiritualnya. Apa artinya bagi kita sebagai gereja? Lukas 5 ayat 32 mengingatkan kita akan pola misi Kristus yang tidak terputus, yang seharusnya menjadi model bagi gereja. Gereja harus menjadi tempat di mana orang-orang dengan segala latar belakang, dosa dan masalah diterima dengan tangan terbuka. Ini menantang kita untuk melewati batas-batas dan stigma yang seringkali dihadapi orang-orang yang berjuang dengan dosa dan menjadikan pelayanan kita inklusif seperti yang diajarkan oleh Yesus. Dari perspektif teologi Reform, ayat Lukas 5 ayat 32 adalah pengingat akan misi utama Kristus, memanggil orang berdosa. Melalui pemahaman ini, kita diingatkan akan kasih karunia, keinginan Allah untuk menyelamatkan, dan panggilan untuk bertobat. Ini adalah cerminan dari satu prinsip penting dalam iman kita, bahwa tidak ada yang terlalu berdosa untuk mendapatkan pengampunan Allah, asalkan mereka datang kepadanya dengan hati yang tulus. Gereja seharusnya menjadi tempat yang aman bagi semua orang, mencerminkan kasih Kristus yang universal. Kita semua adalah orang berdosa, dan kita membutuhkan Yesus untuk menyelamatkan kita. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Teologi Reform menekankan doktrin total depravity, yang berarti bahwa tindakan dan pikiran kita tidak dapat terlepas dari pengaruh dosa. Dalam setiap aspek kehidupan kita terpengaruh oleh sifat berdosa ini. Tanpa pengakuan akan kondisi kita yang terpuruk, kita tidak bisa mengerti betapa mendesaknya kebutuhan kita akan penebusan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, kita juga perlu mengenali bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada usaha atau perbuatan baik yang dapat menghapus dosa kita atau mendamaikan kita dengan Allah. Hal ini diungkapkan dalam Efesus 2 ayat 8-9, di mana Paulus menjelaskan
bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah, bukan hasil dari usaha kita. Penebusan hanya dapat ditemukan dalam Yesus Kristus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Kita percaya bahwa kasih Allah ditunjukkan dengan jelas melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Dia yang tanpa dosa mengambil alih hukuman yang seharusnya kita terima. Yesus menjalani hidup yang sempurna, dan melalui kematiannya di kayu salib, Dia memuaskan keadilan Allah dan membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Bapa. Apa yang kita butuhkan adalah anugerah yang tidak layak kita terima, tetapi dengan penuh kasih, Allah memberikannya kepada kita. Ini sangat relevan dengan tema kasihan dan rahmat dalam tradisi Reformed. Setelah mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan membutuhkan Yesus, langkah berikutnya adalah bertobat dan percaya kepadanya. Pertobatan adalah pengakuan akan dosa-dosa kita, serta keinginan yang tulus untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iman bukan hanya suatu pengakuan mental, tetapi tindakan nyata yang menyelaraskan hidup kita dengan janji-janji Allah. Dalam kekuatan iman, kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Roma 10 ayat 9 menekankan pentingnya mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati untuk diselamatkan. Setelah menerima keselamatan melalui Yesus, kita dipanggil untuk hidup dalam anugerah. Ini berarti bahwa setiap hari kita berjalan dalam kesadaran akan kasih karunia Allah yang telah kita terima dan berusaha untuk mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan sebagai saksi bagi dunia. Dalam memahami kedalaman dosa dan besarnya kasih Allah melalui Yesus, kita dapat hidup dengan pengharapan dan tujuan yang baru, terus bergantung pada anugerahnya setiap hari. Mari kita renungkan kebenaran ini dan biarkan kasih Kristus menuntun dan merubah hidup kita. Yesus berkata, "Aku datang untuk melayani," mencerminkan inti dari pemahaman teologis Reform tentang misi Kristus dan panggilan hidup orang percaya. Dalam perspektif ini, kita dapat merenungkan makna kedatangan Yesus dan bagaimana itu mengubah cara kita hidup sebagai pengikutnya. Kita mengakui bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk kedatangan Yesus, berada di bawah kedaulatan Allah. Yesus, sebagai anak Allah, datang dengan tujuan yang telah ditentukan oleh Allah Bapa. Kedatangannya bukan untuk mencari kesenangan atau kenikmatan dunia, tetapi untuk memenuhi rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Kita ingat dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa Allah mengirimkan Yesus agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yesus menyatakan bahwa Dia datang untuk melayani, dan inilah teladan yang sangat penting bagi kita. Dalam Markus 10 ayat 45, Yesus berkata, "Sebab bahkan Anak Manusia pun datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Di sini kita melihat bahwa pelayanan menjadi inti dari identitas Yesus. Ia adalah hamba yang setia, dan sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk mengikuti teladan itu. Pelayanan bukanlah tugas sekunder, melainkan esensial bagi panggilan kita sebagai orang percaya. Kedatangan Yesus juga menyoroti realitas penderitaan dan dosa di dunia ini. Dengan meninggalkan kemuliaannya dan mengambil rupa sebagai manusia, Yesus tidak menghindari realitas pahit ini. Sebaliknya, Ia sengaja masuk ke dalamnya untuk membawa pengharapan. Dalam perspektif Reform, kita memahami bahwa dunia ini penuh dengan kerusakan akibat dosa, dan Yesus datang untuk memperbaiki apa yang hancur. Pelayanannya mencakup penyembuhan, pengajaran, dan pengorbanan yang mengarah pada penebusan. Panggilan untuk melayani dalam kehidupan sehari-hari.
Di tempat kerja, di rumah, dalam komunitas, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih dan pelayanan Yesus. Kita tidak hanya melayani dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Apakah kita memperhatikan kebutuhan orang lain? Apakah kita siap untuk berkorban demi sesama? Dalam setiap peluang untuk melayani, kita mengingat bahwa pelayanan kita adalah respons terhadap kasih Allah yang telah dinyatakan melalui Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa kedatangan Yesus merupakan wujud dari kasih Allah dan misi untuk menyelamatkan umat manusia. Ia datang untuk melayani, dan pelayanannya adalah contoh bagi kita. Sebagai pengikut Kristus, marilah kita tidak hanya mengingat bahwa Yesus datang untuk melayani, tetapi juga menjalankan panggilan untuk melayani di dunia ini. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi kita hati yang peka untuk melayani, seperti Yesus yang telah melayani kita. Yesus berkata, "Aku datang menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang." Kita percaya bahwa keselamatan adalah karya anugerah yang sepenuhnya berasal dari Tuhan. Yesus sebagai anak Allah datang ke dunia dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk menebus umatnya dari dosa dan kematian. Pernyataan Yesus ini menunjukkan kasih dan kemurahan hati Allah. Dia tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga memperhatikan keberadaan kita yang terjatuh dalam dosa. Dalam doktrin Reformed, kita memahami bahwa Allah adalah sovereign, berdaulat atas segala sesuatu. Ketika Yesus berkata bahwa Ia datang untuk menyerahkan nyawanya, ini mengungkapkan rencana keselamatan yang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Ini adalah tindakan kasih yang luar biasa dari Allah kepada ciptaannya. Dalam teologi Reform, kita percaya bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Dosa telah memisahkan kita dari Allah, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mendekat kepadanya. Namun melalui pengorbanan Yesus, kita mendapatkan akses kepada Allah. Aku datang menyerahkan nyawa menjadi tebusan, menunjukkan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk dosa kita. Dan Yesus yang tanpa dosa rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Ini menegaskan bahwa keselamatan adalah murni anugerah dari Allah yang tidak layak kita terima. Universalitas penebusan. Kalimat "bagi banyak orang" mengisyaratkan bahwa penebusan yang dilakukan Yesus adalah untuk semua orang yang percaya kepadanya. Dalam tradisi Reform, kita menekankan doktrin pemilihan, tetapi juga percaya bahwa penawaran keselamatan harus diberitakan kepada semua orang. Dalam Injil, setiap individu dipanggil untuk menerima anugerah ini dengan iman. Meskipun amanat besar mengajak kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, kita juga menyadari bahwa hanya oleh anugerah dan kuasa Roh Kudus orang akan dibawa kepada iman. Transformasi hidup. Menggali lebih dalam, kita menyadari bahwa penebusan ini bukan hanya mempengaruhi kehidupan kita setelah kematian, tetapi juga kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita menerima penebusan yang telah diberikan, kita dipanggil untuk hidup dalam cara yang mencerminkan kasih Kristus. Hidup kita harus menjadi respon terhadap anugerah yang telah kita terima. Dalam konteks ini, kita tidak hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga berbuat baik, melayani, dan menjadi saksi bagi kasih Allah kepada orang lain. Harapan bagi umat manusia. Akhirnya, pernyataan Yesus tentang penebusan ini memberi harapan kepada umat manusia. Kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan penderitaan dan dosa, tetapi penebusan yang dilakukan Yesus menjamin kita akan kehidupan yang kekal bersamanya. Kita dapat hidup dengan penuh harapan, mengetahui bahwa apa yang Kristus lakukan adalah cukup untuk menebus semua dosa kita. Alkitab mengingatkan kita untuk tinggal dalam pengharapan ini, sebab Dia yang telah datang untuk menyelamatkan kita juga akan datang kembali.
kita diingatkan akan kedalaman kasih Allah dalam pengorbanan Yesus Kristus. Marilah kita bersyukur dan hidup sebagai umat yang telah ditebus, membagikan kabar baik ini kepada dunia. Keunikan Kristus dalam pelayanan. Yesus Kristus adalah satu-satunya Mesias yang datang dari sorga untuk melayani umat manusia. Dalam teologi reform, kita memahami bahwa perjalanan hidupnya adalah bagian dari rencana besar Allah. Dia bukan hanya sekadar nabi atau guru, tetapi sang juru selamat yang diutus untuk merestorasi hubungan manusia dengan Allah. Sebagai manusia yang sempurna dan ilahi, pelayanannya memenuhi semua nubuat dan janji dalam kitab suci. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kontrol penuh atas sejarah dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Kita dipanggil untuk melihat penyataan Allah di dalam Kristus sebagai tindakan kedaulatannya. Kita percaya bahwa setiap langkah Yesus selama pelayanannya ditentukan oleh kehendak Bapa. Dia datang untuk menggenapi hukum dan memberikan bayaran atas dosa-dosa kita. Itu adalah keputusan yang dikehendaki Allah dari kekekalan. Dengan demikian, kita diingatkan bahwa keselamatan adalah inisiatif sepenuhnya dari Allah dan bukan hasil usaha manusia. Ini adalah realitas yang harus kita syukuri dan renungkan setiap hari. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti teladan pelayanannya. Yesus mengajarkan kita untuk melayani dengan kasih, pengorbanan, dan kerendahan hati. Dalam konteks reform, kita diajak untuk meneladani Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Pelayanan kita kepada sesama, terutama kepada yang miskin dan terpinggirkan, merupakan ekspresi dari iman kita kepadanya. Pelayanan bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang hadir dan berpartisipasi dalam rencana Allah untuk dunia ini. Yesus adalah sumber kehidupan dan pengharapan kita. Dalam teologi reform, kita mengakui bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengorbankan dirinya untuk kita. Melalui iman kepadanya, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Ini adalah anugerah, bukan hasil dari usaha kita. Saat kita merenungkan pernyataan ini, marilah kita mengingat betapa dalamnya kasih Allah dan betapa besarnya anugerah yang kita terima. Respons kita sebagai orang percaya. Sebagai tanggapan atas kedatangan Yesus yang melayani, kita seharusnya bertumbuh dalam iman dan ketaatan. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, bagaimana kita bisa berkontribusi dalam pelayanan di dunia ini? Kita diajak untuk menyebarkan Injil dan melayani satu sama lain dengan sepenuh hati. Dalam setiap tindakan kita, mari kita ingat bahwa kita merupakan bagian dari tubuh Kristus yang lebih besar, di mana setiap orang memiliki perannya masing-masing. Dengan melihat Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang datang dari sorga untuk melayani, kita diingatkan akan kebesaran Allah, kedaulatannya, dan kasih-Nya yang tak terhingga. Mari kita biarkan renungan ini memperdalam iman kita dan memotivasi kita untuk menjadi pelayan yang setia, seperti Kristus. Terus saksikan Komentar Kristen, dan jika berkenan, bagikan video ini